Oke, di sini kita akan membahas mengenai skala pH dan penggunaan indikator. Nah, sebelum lebih jauh mengenai skala pH dan penggunaan indikator, kita harus mengetahui dulu nih, pH itu apa sih sebenarnya? Nah, pH sendiri adalah suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat derajat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Nah, untuk apa sih sebenarnya kita mempelajari penggunaan pH? Nah, mempelajari penggunaan pH sendiri sangat penting untuk mengetahui apakah larutan tersebut bersifat asam ataukah basa. Biasanya, cara yang digunakan untuk menentukan pH yaitu dengan menggunakan indikator. Nah, untuk indikator sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu indikator alami, yang dimana indikator alami ini adalah bahan alami yang diekstrak untuk mengetahui tingkat asam basa atau pH suatu larutan. Contoh indikator alami ini seperti air kunyit, terus eh, air bunga sepatu, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu indikator universal. Indikator universal adalah indikator pH yang terbuat dari larutan beberapa senyawa yang menunjukkan berbagai perubahan warna, halus, dan rentang nilai pH yang luas untuk menunjukkan keasaman atau kebasahan larutan. Nah, untuk larutan universal sendiri ada beberapa yang seperti indikator PP, terus metil biru dan lain-lain ya. Nah, lanjut. Nah, ini adalah contoh uji larutan indikator terhadap larutan asam basa. Seperti yang kita ketahui yaitu metil jingga, traik pH-nya yaitu 3,1 sampai 4,4 di mana perubahan warna yang terjadi yaitu merah sampai dengan kuning. Dan metil merah yaitu 4,2 sampai 6,2 di mana perubahan warnanya merah sampai kuning. Dan selanjutnya ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Kemudian warna indikator universal pada berbagai pH. Nah, pH 1 warna merah, pH 2 merah lebih muda, pH 3 merah muda. Nah, semakin ke atas warnanya akan semakin berubah dan pada pH ke-14 ia berwarna ungu tua. Oke, untuk contoh soalnya sendiri, yaitu diketahui trayek pH dari beberapa indikator sebagai berikut. Nah, seperti kita lihat, yaitu metil merah MM, kisarannya 4,6 sampai 6,3, merah sampai kuning. Bromtimol biru BTB 6,0 sampai 7,6, kuning sampai biru. Dan PP 8,3 sampai 10,0 tidak berwarna sampai dengan merah. Nah, soalnya suatu larutan berwarna kuning dengan metil merah, berwarna biru dengan bromtimol biru, dan tidak berwarna dengan fenol phthalein. Berapa pH larutan itu? Nah, untuk menentukan pH-nya dapat kita lihat dulu, kita tulis dulu pertama diketahui yaitu metil merah sebagai MM di mana berwarna kuning, BTB berwarna biru, dan PP tidak berwarna. Nah, kemudian kita bikin dulu garis bilangan dengan angkanya yaitu disesuaikan dengan skala trayek pH. Nah, kemudian kita taruhkan yang kuning seperti yang kita ketahui dia terdapat di angka 6,3. Nah, kita buat garis dari 6,3 karena ia bergerak ke kanan, maka kita arahkan garisnya ke kanan. Nah, selanjutnya biru karena ia berwarna BTB karena dia berwarna biru, maka angka yang masuk yaitu 7,6, kita buatlah garis dari angka 7,6 menuju sama seperti halnya MM tadi ke arah kanan. Kemudian untuk PP sendiri yaitu tidak berwarna, berarti dia terdapat pada angka 8,3. Kita buat karena ia bergerak ke arah kiri, maka kita buat garisnya ke kiri. Nah, kemudian kita lihat daerah yang penuhnya. Nah, setelah itu kita arsir. Nah, bagian daerah yang diarsir tersebutlah yang merupakan pH dari larutan tersebut. Nah, pH-nya sendiri yaitu berkisar antara 7,6 sampai 8,3.